Pura Mauspahit adalah salah satu dari sekian banyaknya pura di Bali yang menjadi waris cagar budaya nasional. Pura ini terletak di Banjar Gerenceng, Jalan Sutomo, Pemecutan Kaja, dan Pasar Utara. Pura Mauspahit didirikan pada tahun Saka 1200 oleh Sri Kebo Iwo. Kemudian, karena adanya pengaruh dari Majapahit, sehingga pura ini dibangun megah dan selesai pada tahun Saka 1475. Pura ini juga dikenal dengan arsitektur bata merah, mengingatkan pada arsitektur dari abad ke-13 Kerajaan Majapahit. Pura Mauspahit juga merupakan satu-satunya pura di Bali yang dibangun dengan menggunakan konsep yang dikenal sebagai Panca Mandala. Pada mandala pertama, terdapat di depan dengan pintu gerbang yang bernama Candi Kusuma yang menghadap Jalan Sutomo. Sebagaimana halnya pintu gerbang Kori Agung lainnya, pintu Candi Kusuma ini tidak lebar. Di dalam mandala pertama ini, halamannya cukup luas, yang terdapat beberapa pepohonan dan tanaman hias lainnya, serta piasan dan Ratu Ngerurah Pengalasan. Kedua bangunan ini ada di sisi timur laut dan berfungsi sebagai tempat melaporkan kepada Dewa Pura jika ingin memasuki kompleks pura. Sedangkan di halaman depan terdapat dua balik, yakni balik kembar yang mempunyai arah menghadap berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan objek yang dipuja, di mana yang menghadap ke arah barat untuk menghormati leluhur Jawa, sedangkan yang menghadap ke timur ke arah Gunung Agung untuk memuja leluhur Bali. Dan di halaman sebelah kiri terdapat sebuah bangunan yang tinggi yang terbuat dari bata merah menjulang ke atas atau balik kulkul. Bangunan ini merupakan bangunan baru yang didirikan sekitar tahun 1990-an yang memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan kentongan yang digunakan untuk memanggil penyungsung pura jika ada suatu upacara atau musyawarah. Pada mandala kedua yang berada di sebelah selatan pura, untuk memasuki mandala ini kita juga melalui beberapa anak tangga. Mandala kedua yang saat ini berupa gang dengan lebar 1 meter dan dibangun dengan menggunakan bata merah. Saat memasuki gang ini, kita hanya melihat jalan buntu di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri, kita dapat melihat adanya gerbang besi sebagai pintu keluarnya. Saat ini, gang ini menjadi akses untuk menuju gerbang berikutnya, yang disebut Candi Renggat, yang ada di sebelah barat Pura Mauspahit, dan untuk menuju mandala ketiga, diperlukan waktu kira-kira 1 menit melalui gang ini. Selanjutnya adalah mandala ketiga yang disebut dengan Jabo Sisi, yang berada di sisi barat dan bisa diakses dari gang sebelah selatan melalui Candi Rebah. Di halaman mandala ini cukup luas. Ada wastafel di sebelah kiri pintu masuk. Ada beberapa pepohonan, tanaman hias, dan beberapa bangunan-bangunan. Bangunan tersebut seperti balai sekilu yang berfungsi sebagai tempat membuat sesaji atau tempat penyembelihan hewan. Pererepan berfungsi sebagai tempat stana leluhur yang dipuja.
Pewaregan berfungsi sebagai dapur suci. Balai Gede berfungsi sebagai tempat membuat sesaji saat diadakannya upacara. Sember merupakan sumur yang airnya hanya digunakan untuk keperluan upacara saja. Dan Pelinggih Betara Wisnu berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Wisnu. Selanjutnya adalah mandala keempat, yakni Jabe Tengah yang diakses dari Jabe Sisi. Pada belahan candi bagian selatan terdapat relief berupa burung Garuda membawa sangku amerta atau periuk kehidupan yang bernama Ratu Ngurah Paksi, dan berjejer ke selatan ada Dewa Kuera dan Baruna. Ratu Ngurah Paksi merupakan manifestasi dari Dewa Wisnu. Dan pada Candi Bentar, sebelah utara, terdapat relief Bima yang besar, yang dililit dua naga yang bernama Ratu Ngurah Bayu, dan berjejer ke utara pada dinding candi ada patung Dewa Yama, Indra, dan Sangkara. Ratu Ngurah Bayu merupakan manifestasi Dewa Brahma. Ketika kita masuk ke dalam mandala ini, dapat kita lihat seberapa luasnya mandala ini. Di mandala ini terdapat sejumlah bangunan suci yang terdiri dari beberapa balai, seperti Balai Tajuk berfungsi sebagai tempat penyajian sarana dan perlengkapan upacara. Balai Sumanggen berfungsi sebagai tempat diletakkannya jenazah ketika akan diadakan upacara kematian. Dan ada juga Balai Pesucian. Di sini juga terdapat banyak pepohonan dan tanaman hias lainnya yang menambah kesan keindahan dan keasrian pura ini. Fungsi dari mandala ini sendiri adalah sebagai wali kesenian sakral yang dipentaskan ketika upacara di Pura Maospahit. Kemudian yang terakhir adalah mandala utama yang terletak di tengah-tengah dan diakses melalui Jabe Tengah melalui Kori Agung dengan arsitektur yang didominasi oleh bata merah dengan relief kuno khas abad pertengahan. Ketika kita masuk ke dalam mandala ini, dapat kita lihat banyaknya bangunan-bangunan seperti Gedung Batara Guru, Ratu Pregina, Batara Taksu, Ratu yang Agung, Piasan, Gedong Candi Raras Maospahit, Gedong Candi Raras Majapahit, Pelinggih Batara Taksu, Ratu Peregima, Balai Petirtan, Kompleks Sanggah Pemangku, Balai Pengayuman, Kori Agung, dan Menjangan Saluang. Manifestasi Dewa Siwa dipuja di Candi Raras Maospahit dan sering disebut sebagai Ratu Ayumas Maospahit yang berada di halaman depan. Sedangkan Candi Raras Majapahit yang disungsung adalah Ide Betara Lingsir Sakti,
sebagai manifestasi Dewa Brahma dan Dewa Wisnu yang berada di ujung sebelah kiri. Di utama mandala, ide sesuwunan yang dipuja atau disungsung adalah manifestasi Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Konsep Pura Mauspahit ini diyakini mengadopsi konsep pertahanan di Kerajaan Majapahit, di mana letak kerajaan diletakkan di tengah agar keamanan kerajaan tetap terjaga dengan baik. Begitupun dengan Pura Mauspahit diletakkan di tengah sehingga tetap terjaga dengan baik. Hal ini bisa dilihat ketika pemeda yang akan bersembahyang masuk melalui pintu masuk utama di Jabe Kembar yang terletak di pinggir Jalan Sutomo terlebih dahulu. Dari areal tersebut, pemeda tidak bisa langsung menuju mandala utama pura, namun harus berputar sesuai konsep Murwadaksina atau berputar sesuai arah jarum jam dulu melalui gang samping areal pura untuk menuju Jabe Sisi yang terletak di sebelah barat Pura Mauspahit. Dari Jabe Sisi, barulah melanjutkan ke Jabe Tengah, kemudian ke utama mandala atau jeruan. Selain dari segi arsitektur dan bangunan yang cukup unik, di Pura Mauspahit ini juga ada sebuah kepercayaan, yaitu di mana bagi wanita yang sedang mengandung atau hamil dilarang memasuki Pura Mauspahit, tepatnya mendekati Gedong Sumanggen. Hal ini dikarenakan jika melanggar maka akan mengalami keguguran. Di Pura Mauspahit juga terdapat Pura Beji yang diberi nama Pura Beji Mauspahit. Lokasi Pura Beji ini terletak kurang lebih 1 km ke arah barat Pura Mauspahit. Pura Beji ini memiliki kolam dengan arsitektur yang mirip dengan Candi Tikus di Trowulan. Kolamnya memiliki 11 pancuran atau pancoran. Pura ini merupakan tempat pesiraman ide sesuwunan yang ada di Pura Mauspahit. Di pura ini terdapat buluk atau sumur tua yang konon dari cerita turun-temurun merupakan jejak kaki dari Sri Kebo Iwe. Air yang ada di dalam sumur tidak pernah habis walaupun bentuknya kecil. Pura Beji Mauspahit diyakini juga dijaga oleh ribuan pasukan gaib atau Wong Samar pimpinan Ratu Ngurah Panji Landung. Puja wali di Pura Mauspahit terjadi 2 kali dalam setahun, yakni pada hari Purnama Jesta untuk memuliakan Ratu Ayumas Mauspahit dan Purnama Kalima untuk memuliakan Ide Batara Lingsir Sakti. Selain itu, upacara dan upakara yang diselenggarakan di pura ini disesuaikan dengan upakara yang berlaku di Kota Denpasar. Namun, pelaksanaannya sangat sederhana.